Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, mari kita sama-sama mengawali pelajaran kita dengan berdoa. Semoga dengan doa yang kita panjatkan senantiasa Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada pelajaran yang mendapatkan nilai-nilai ibadah dan nilai-nilai pengetahuan. Untuk itu mari sama-sama kita tundukkan mata hati dan bermunajat kepada Allah seraya menadahkan kedua tangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama. Semoga dengan doa tadi Allah Subhanahu wa taala membimbing dan membukakan pintu hikmah kepada kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki materi pelajaran agama Islam, yaitu akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Ada yang harus kita perhatikan di situ, akikah dan kurban. Selanjutnya kita harus pelajari dulu peta konsep yang akan kita bahas. Akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Yang pertama adalah akikah. Selanjutnya yang kita bahas dari akikah adalah ketentuan hewan akikah itu. Berikutnya setelah ketentuan akikah adalah pembagian daging akikah. Dan yang selanjutnya hikmah dari pelaksanaan akikah. Ini yang perlahan kita akan membahasnya. Selanjutnya yang kedua tentang kurban, yaitu yang kita bahas ketentuan dari hewan kurban. Berikutnya pembagian dari daging kurban. Dan selanjutnya adalah hikmah dari pelaksanaan berkurban. Maka setelah kita membahas dan mempelajari tentang akikah dan kurban, maka kita mempunyai sikap yang mulia setelah kita mempelajari, dan insya Allah akan otomatis memiliki sikap yang terbaik, yaitu sikap mulia. Apa itu sikap mulianya? Yang pertama, memiliki kepedulian
terhadap sesama manusia. Yang kedua, senantiasa empati kepada orang lain. Dan yang ketiga, memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia. Serta yang keempat, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ini merupakan tata konsep yang secara berurutan yang kita bahas. Berikutnya, terlebih dahulu kita harus memperhatikan. Yang kita perhatikan adalah tata cara penyembelihan. Hewan telah diatur dalam Islam. Jadi Islam telah mengatur tata caranya. Ada untuk tujuan ibadah, penyembelihan untuk tujuan konsumsi, berbeda syarat dan ketentuannya dengan penyembelihan untuk tujuan ibadah. Akikah dan kurban adalah dua penyembelihan dengan tujuan ibadah. Akikah dilaksanakan berkenaan dengan kelahiran seorang anak sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kurban itu berkenaan dengan hari raya Idul Adha yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setiap syariat dan ajaran Rasulullah SAW pasti memiliki hikmah dan manfaat bagi kehidupan manusia. Demikian pula ibadah akikah dan kurban, keduanya sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sekarang kita masuki pengertian dari akikah. Apa sih pengertian dari akikah itu? Ya. Akikah secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Itu secara bahasa. Sedangkan menurut istilah, akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai wujud tanda rasa syukur kepada Allah atas lahirnya anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Akikah adalah menyembelih hewan ternak sebagai tanda rasa syukur atas kelahiran anak, yaitu pada hari ke-7, hari ke-14 ataupun hari yang ke-21. Itu dari pengertian akikah. Selanjutnya dari pelaksanaan akikah itu tentunya ada dalil yang memerintahkan, yaitu dalil nakli tentang akikah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya dari Samurah bahwasannya Nabi SAW bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama, yaitu tentunya nama yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ini dalil tentang akikah dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Berikutnya adalah hukum akikah. Ya. Adapun hukum-hukum dalam akikah itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini artinya sunnah yang sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan. Sebaiknya pelaksanaan penyembelihan dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran seorang anak tersebut. Akikah berbeda pada penyembelihan pada umumnya. Jika penyembelihan biasa tujuannya hanya untuk dikonsumsi atau dimakan, sedangkan akikah mempunyai tujuan yang khusus, yaitu tujuan khususnya adalah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran seorang anak. Ini hukum dari akikah. Berikutnya ketentuan hewan akikah. Adapun ketentuan-ketentuannya yaitu mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Ya.
Hewan untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba, dan untuk anak perempuan itu 1 ekor kambing atau domba. Jadi berbeda laki dan perempuan. Sedangkan jenis hewannya sama, kambing atau domba. Adapun syarat kambing atau domba akikoh. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama, kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat. Yang kedua, kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun lebih. Sudah pernah berganti gigi, itu bagi domba. Pembagian daging akikah. Setelah disembelih akikahnya, hewannya, kambing atau domba, maka daging-daging tersebut akan dibagi. Daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak. Orang tua anak boleh memakannya, menghadiahkan sebagian dagingnya untuk sahabat-sahabatnya, dan menyedekahkan sebagian lagi pada kaum muslimin. Boleh juga mengundang kerabat tetangga untuk menyantapnya, serta boleh juga disedekahkan semuanya. Yang terakhir dari akikah adalah hikmah pelaksanaan akikah. Adapun hikmah-hikmahnya yaitu pelaksanaan akikah mengandung banyak hikmah, diantaranya seperti berikut di bawah ini. Yang pertama, menghidupkan sunnah. Yang kedua, membebaskan anak dari ketergadaian. Yang ketiga, ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Dengan demikian, anak yang telah ditunaikan akikahnya dengan ridha dan pertolongan Allah akan lebih terlindungi dari gangguan setan yang sering mengganggu anak-anak. Yang keempat, dengan ridha dan pertolongan Allah, akikah dapat menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral, dan penderitaan. Yang kelima, merupakan bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah dengan lahirnya seorang anak. Yang keenam, akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Dan yang ketujuh, memperkuat tali silaturahmi di antara anggota masyarakat. Ini hikmah dari pelaksanaan akikah. Ada 7. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan berikutnya, yaitu tentang kurban. Adapun pengertian kurban, menurut bahasa, kurban berasal dari kata qoroba yang berarti dekat. Sedangkan pengertian akikah menurut istilah, kurban adalah ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Dalam istilah ilmu fikih, hewan kurban biasa disebut al-udhiyah, yang bentuk jamaknya al-adahi. Ini adalah pengertian dari kurban. Selanjutnya, dalil nakli tentang kurban. Dalil yang menyatakan untuk pelaksanaan kurban, yaitu di dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu, wahai Muhammad, nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah pendekatan diri kepada Allah. Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus. Surah Al-Kautsar, surah yang ke-108 ayat 1 sampai dengan ketiga. Ini merupakan dalil tentang berkurban.
Selanjutnya kita akan membahas hukum berkurban. Apa itu hukum berkurban? Ya, itu pelaksanaan kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan. Bagi yang mampu itu sangat dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Ya, tapi bagi yang mampu tidak melaksanakan kurban itu maka hukumnya makruh. Ya, itu hukumnya. Sedangkan ketentuan hewan kurban, ya, adapun ketentuannya hewan yang dikurbankan adalah jenis binatang yang diperbolehkan itu dijadikan kurban adalah seperti unta, sapi, kerbau, kambing, atau biri-biri. Ya. Adapun ketentuan hewan-hewan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, unta yang sudah berumur 5 tahun. Ya, jadi hewan unta itu umurnya sudah ber5 tahun. Yang kedua, sapi atau kerbau itu hewan yang berumur 2 tahun. Yang ketiga, kambing yang sudah berumur 2 tahun. Dan yang keempat adalah domba atau biri-biri. Hewan yang sudah berumur 1 tahun atau sudah berganti gigi. Ini dari ketentuan hewan kurban yang dikurbankan. Ya. Selanjutnya, menurut ulama tidak sah kecuali dengan jenis-jenis hewan tersebut. Jadi itulah jenis hewan yang harus dikurbankan. Kalau selain itu maka hewannya tidak sah untuk dikurbankan. Ya. Di samping memenuhi ketentuan umur binatang-binatang itu harus sehat dan organ tubuhnya lengkap. Tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit, ataupun cacat dan tidak kurus kering. Ketentuan yang lain untuk jenis binatang unta, sapi, dan kerbau boleh untuk kurban sejumlah 7 orang. Ya. Jadi 7 orang yang memikul atau berpatungan sehingga mendapatkan 1 ekor unta atau sapi atau kerbau. Sedangkan kambing atau domba hanya untuk korbannya 1 orang saja. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Jabir bin Abdullah itu berkata yang artinya kami pernah menyembelih binatang kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah dengan 1 ekor unta pada 7 orang dan sapi juga pada 7 orang. Hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim. Adapun waktu penyembelihan kurban. Waktu-waktu yang diperbolehkan untuk menyembelihkan kurban yaitu setelah sholat Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 bulan Zulhijjah dan 3 hari di hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari pada hari-hari tersebut sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Tidak ada perbedaan waktu siang ataupun malam. Baik siang maupun malam, penyembelihan kurban sama-sama dibolehkan. Dan yang terakhir adalah hikmah pelaksanaan kurban. Adapun hikmah atau manfaat dari melaksanakan kurban, yang pertama adalah menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, untuk mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah. Yang ketiga, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. Yang keempat, kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus, dan tidak kikir. Yang kelima, kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Yang keenam, mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan atau kehewanan yang ada pada diri kita. Yang
terakhir, ya, alhamdulillah materi kita sudah habis. Dari hikmah pelaksanaan kurban yang terakhir kita bahas, yaitu hikmahnya ada 6. Demikian materi yang Bapak sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat sekali bagi kita, dan kita insya Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan dapat kita laksanakan. Kita akhiri dengan berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari ini senantiasa teringat di dalam ingatan-ingatan kita. Mari sama-sama kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari penjelasan materi dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah apa yang kita pelajari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.